Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, agama merupakan masalah keyakinan. Hal yang hanya ada dalam hati setiap individu di dunia ini. Itulah mengapa akan sulit untuk menjabarkan secara ilmiah tentang konsep-konsepnya. Sahabat beriman, ilmuwan sejak dahulu kala ingin membuktikan konsep-konsep ilmiah itu meski tetap mengalami kesulitan. Masalahnya, dunia keyakinan dan ilmiah berseberangan. Sampai kapanpun ilmu tak akan mampu menyentuhnya. Tapi tak ada salahnya menyimak usaha-usaha manusia atas penemuan keyakinannya ini. Seperti halnya petir, umat Islam meyakini petir dimaknai bukan sekedar peristiwa alam semesta. Petir atau guruh diabadikan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-13 Ar-Ra'd. Setidaknya ada 3 istilah dalam Al-Quran yang merujuk pada makna petir, yaitu Ar-Ra'd, Asy-Syawa'iq, dan Al-Barq. Penjelasan para ilmuwan tentang kronologi petir ini sebenarnya sudah dijabarkan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nur ayat 43, yang artinya, "Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarah awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Dalam surah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kronologi pembentukan petir sehingga menjadi kilatan yang hampir menghilangkan penglihatan. Al-Quran juga memaparkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan awan sebagai pemicu terjadinya petir. Para ilmuwan modern sudah banyak meneliti tentang kedahsyatan kilatan cahaya yang dihasilkan petir. Petir bagaikan kapasitor raksasa. Lempeng pertama adalah awan yang beradu dengan lempeng kedua adalah bumi. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dalam Rash al-Barat Syarh al-Adab al-Mufrad menjelaskan, menurut para ilmuwan, energi yang dilepas oleh sekali kilatan petir lebih besar daripada energi yang dihasilkan seluruh pembangkit listrik di Amerika. Dan mengenai pendapat bahwa petir itu terjadi karena adanya syaitan yang banyak berkeliaran dan menggoda manusia berdosa, hal ini mereka katakan berasal dari ayat Al-Quran yang mengatakan syaitan diusir dengan panah api. Hal ini berlandaskan Quran Surah Al-Jin ayat 8-9 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya." Panah api ditafsirkan sebagai petir, sedangkan menurut penelitian ilmiah karena adanya muatan listrik yang terkandung di awan yang sangat besar, sehingga tegangannya tidak lagi dapat tertahan oleh awan dan terjadilah lompatan arus listrik yang sangat besar antara arus listrik muatan negatif dan positif. Namun, bagaimana cara memadukan antara konsep Al-Quran dan ilmiah tersebut? Sahabat beriman, dari beberapa paparan di atas sudah dapat disimpulkan bahwa antara konsep Al-Quran dan ilmiah memang sudah merupakan suatu hal yang sejalan, dikarenakan
Segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran cenderung akan dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan sejak dahulu untuk mendapatkan kebenaran dari konsep tersebut. Beberapa menunjukkan kebenaran secara ilmiah meski tak sempurna, ada juga yang tak mampu membuktikannya. Konsep agama adalah sesuatu yang dipercaya, bukan untuk dibuktikan. Wallahu a'lam bisyawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala khilafan mohon dimaafkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.